Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan memaparkan presentasi dengan judul Penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Pada kelompok 6 beranggotakan dengan nama yang pertama ada Muhammad Alika dengan NIM 2003101011. Yang kedua ada Preti Puji Lestari dengan saya sendiri dengan NIM 2003101018. Yang ketiga ada Bianca Lintang dengan NIM 2003101023. Yang keempat ada Cindy Intan dengan NIM 2003101027. Yang kelima dan yang terakhir ada Novi Triana dengan NIM 2003101032. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik produk bersama dan produk sampingan. Dua produk atau lebih secara stimulasi dari suatu proses atau melalui serangkaian proses tertentu, di mana masing-masing produk mempunyai nilai penjualan yang relatif besar, berarti maka produk-produk ini disebut produk bersama atau bisa disebut juga joint products. Apabila proses bersama tersebut di samping menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai penjualan yang relatif berarti atau kecil, produk-produk tersebut digolongkan sebagai produk sampingan atau byproducts. Untuk membandingkan antara produk bersama dan produk sampingan, berikut ini disajikan beberapa karakteristik dari dua jenis berikut. Karakteristik pada produk bersama. Yang pertama ada merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. Yang kedua, menilai penjualan adalah relatif besar bila dibandingkan dengan produk-produk utama. Yang ketiga, biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Yang keempat, ada seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Yang kelima, salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Lalu karakteristik pada produk sampingan. Yang pertama dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. Nilai penjualan adalah relatif kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. Yang ketiga, dihasilkan dalam jumlah unit atau lebih sedikit. Yang keempat, kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Yang kelima, produk ini tidak akan dapat menghasilkan tanpa memproduksi produk utama. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya bersama dan titik pisah. Produk yang dihasilkan secara simultan dalam suatu proses dapat digolongkan dalam dua kelompok besar, yakni produk bersama atau joint product dan produk sampingan atau byproduct. Maka dapat dikatakan bahwa produk-produk tersebut telah mencapai waktu atau titik pisah, speed of point. Biaya-biaya yang terjadi atau dikeluarkan sampai dengan waktu atau titik pisah disebut biaya bersama atau joint cost. Secara lebih lengkap, biaya bersama ini dapat didefinisikan sebagai biaya-biaya yang timbul dalam menghasilkan dua produk atau lebih dalam satu proses produksi yang sama yang dilakukan secara simultan sampai dengan waktu atau titik pisah. Produk-produk yang dihasilkan dalam proses tersebut bisa berupa produk utama atau bisa juga berupa produk utama dan produk sampingan. Hubungan antara biaya bersama dan titik pisah dapat ditunjukkan pada diagram berikut. Dari diagram di atas, produk A dan produk B dapat diasumsikan sebagai produk bersama atau juga dapat dianggap bahwa produk A sebagai produk utama dan produk B adalah produk sampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang akuntansi untuk produk bersama. Penentuan harga pokok atau costing atas elemen-elemen dari produk
bersama merupakan masalah yang utama dalam akuntansi untuk produk bersama. Penelitian harga pokok ini bertujuan untuk menentukan jumlah atati nilai persediaan yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, yang pada akhirnya untuk penentuan laba dalam laporan laba rugi, serta untuk mengendalikan biaya dan pengambilan keputusan. Oleh karena biaya bersama yang terjadi sebelum titik pisah ini tidak memiliki hubungan langsung dengan produk-produk yang dihasilkan tersebut, sehingga masalah alokasi biaya kepada produk tersebut merupakan aspek yang pokok dalam akuntansi untuk biaya bersama. Dengan demikian, suatu metode alokasi harus ditetapkan untuk mengalokasikan biaya-biaya berdasarkan suatu basis yang layak. Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya produksi bersama kepada masing-masing jenis produksi, yaitu yang pertama ada metode nilai pasar, yang kedua ada metode unit fisik, yang ketiga ada metode biaya per unit rata-rata biasa, yang terakhir ada metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Metode nilai pasar, metode ini lebih layak dan banyak digunakan dalam mengalokasikan simultan dengan dasar pemikiran bahwa terdapat hubungan yang erat antara biaya dan harga jual. Tinggi rendahnya harga jual bergantung pada kemampuan dari masing-masing jenis produk yang menyerap biaya bersama. Dalam hal ini juga diasumsikan bahwa penetapan atau revenue yang diharapkan dari penjualan produk bisa menutup biaya-biaya yang terjadi dan memperoleh laba yang wajar. Dalam penerapan metode nilai pasar atau nilai jual terdapat 2 varian berdasarkan dari kondisi produk bersama tersebut, yaitu yang pertama, harga atau nilai pasar produk pada waktu titik bisa diketahui. Yang kedua, harga atau nilai pasar produk pada waktu titik bisa tidak diketahui. Sekian penulisan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah metode unit fisik. Metode unit ini mengalokasikan biaya bersama kepada produk-produk dengan menggunakan ukuran unit atau fisik sebagai basis alokasi. Ukuran fisik ini dapat dinyatakan dalam satuan berat, volume, dan ukuran lainnya. Metode ini menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang berlainan. Maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum, common denominator, untuk mengonversi produk bersama tersebut dalam bentuk satuan pengukur yang sama. Selanjutnya, ada metode biaya per unit rata-rata biasa. Metode ini mempunyai 2 asumsi, yaitu yang pertama, bahwa semua produk yang dihasilkan dalam suatu proses yang sama seharusnya dibebankan dengan suatu bagian yang sebanding terhadap biaya bersama dan jumlah yang dihasilkan tersebut. Yang kedua, bahwa semua produk adalah homogen dan menimbulkan biaya yang sama pula. Metode ini juga mendapatkan hasil yang sama dengan metode unit fisik. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tentang biaya per unit rata-rata tertimbang. Dalam upaya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode unit fisik dan metode biaya per unit rata-rata biasa, maka dapat digunakan metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, masing-masing produk bersama diberikan bobot berdasarkan kepada berbagai fakta. Fakta ini bisa seperti kesukaran dalam memproduksi, jumlah bahan yang dipakai, waktu yang dihabiskan, perbedaan dalam tenaga kerja, dan ukuran fisik. Berikutnya adalah akuntansi untuk produk sampingan. Perhitungan dan perlakuan biaya atau harga pokok dari produk sampingan dibagi ke dalam 2 kelompok. Berikut ini adalah penjelasannya. Kelompok 1. Produk sampingan dipandang sebagai bagian yang tidak berarti atau penting, sehingga tidak ada biaya produksi bersama atau joint production cost yang dialokasikan kepada produk-produk tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk sampingan dikreditkan ke pendapatan atau biaya dari produk utama.
Ada dua metode yang biasa digunakan dalam kelompok ini. Yang pertama ada metode 1. Pendapatan penjualan produk sampingan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan penjualan, pendapatan lain-lain, pengurang terhadap harga pokok penjualan dari produk utama, dan pengurang terhadap jumlah biaya produk dari produk utama. Yang kedua ada metode 2. Penyajian dari penjualan produk sampingan dalam laporan laba rugi sama seperti metode 1, tetapi pendapatan penjualan dari produk sampingan tersebut disajikan setelah dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi serta biaya-biaya pengolahan tambahan untuk produk sampingan. Seperti halnya metode 1, metode ini juga tidak mengalokasikan biaya bersama atas produk sampingan, biaya pemasaran dan administrasi, dan mungkin juga biaya overhead yang dialokasikan kepada produk sampingan akan dibebankan kepada pendapatan dari penjualan produk sampingan. Berikutnya ada kelompok 2. Sebagian dari biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan, dan ada dua metode yang digunakan. Yang pertama ada metode 1. Metode nilai ganti atau the replacement cost method digunakan dalam hal produk sampingan, merupakan suatu bagian yang penting dari hasil proses produksi, di mana dapat digunakan dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan tidak langsung dan tidak untuk dijual. Produk sampingan dinilai dengan nilai ganti replacement cost atau harga pasar yang berlaku untuk produk tersebut. Hanya produksi dan produk utama dikreditkan dengan nilai dari produk sampingan tersebut. Berikutnya ada metode 2, metode nilai pasar atau the market value versus cost method. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam metode ini sebagian dari biaya bersama juga dialokasikan pada produk sampingan. Dengan menggunakan nilai pasar, selanjutnya, biaya produksi sampingan dapat ditaksir dengan cara menghitung mundur dari nilai pasar ke biaya. Pada dasarnya, metode ini sama dengan metode 1, di mana dalam laporan laba rugi, nilai dari produk sampingan disajikan sebagai pengurang dari jumlah biaya produksi. Akan tetapi, dalam metode 1, nilai dari produk sampingan berasal dari pendapatan penjualan yang sesungguhnya, sedangkan dalam metode ini merupakan nilai taksiran. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.